Pernah sewaktu-waktu saya mengantar customer yang sangat sedang kebingungan. Karena pacarnya tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Di sepanjang jalan, customer saya terlihat sedih dan bingung. Dan saya merasakan betapa beratnya situasi yang ia hadapi. Saya berusaha mendengarkan dengan memberikan dukungan sebisa mungkin walau dengan kata-kata penghibur. Halo? Iya kak, dia tuh nggak ada kabar sama sekali. Di telepon nggak diangkat-angkat. Bahkan dikirimin pesan aja cuma diri doang. Gue kan jadi kepikiran. Tolongin gue ya. Lu kan jagonya stalking. Udah deh, lu emang sahabat gue yang paling the best deh. Ya udah deh Lin, ini ojol gue udah dateng nih. Makasih ya, bye. Mbak Indah, saya Bimo. Siap berangkat? Ya, makasih ya bang. Bang, tadi saya sudah kirimkan alamatnya, Udah, Mbak. tapi saya belum pernah ke sana. Abang mau kan anterin saya? Oke siap, Mbak. Yuk. Aduh, Ridwan kemana sih? Di telepon nggak diangkat-angkat, di chat pun nggak dibales. Kita udah sampai, Mbak. Makasih ya bang. Oke, sama-sama. Bang, lu bisa nggak nemenin gua? Temenin. Iya, soalnya gua lagi butuh orang saat ini, biar gua nggak panik. Oke, saya temenin, Mbak. Assalamualaikum. Tante. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Linda, ayo masuk. Enggak Tante, di sini aja. Saya cuman mau tahu kabar tentang Ridwan. Ridwan ya. Ridwan itu sekarang lagi ngejaga jarak sama semua orang. Sama tante sendiri aja jarang ngomong. Jadi kalau Linda tanya tentang Ridwan, tante sendiri juga nggak tahu. Saya khawatir sekali Tante. Di telepon pun Ridwan tuh nggak pernah ngangkat. Bahkan saya chat pun nggak pernah dibales. Linda, kadang-kadang kita itu harus menghormati keputusan orang untuk menjaga jarak sementara waktu. Mungkin ini saatnya kamu untuk memikirkan langkah terbaik untuk diri kamu sendiri. Oh, gitu ya Tante. Ya udah, makasih ya Tante untuk waktunya. Saya pamit. Iya Linda, semoga kamu menemukan jawaban yang terbaik untuk diri kamu ya. Hati-hati ya. Mari Tante, makasih ya. Buat saya agak aneh aja sih. Kok keluarga dekatnya sikapnya begitu? Kayak ada sengaja yang ditutup-tutupin. Apalagi nyuruh customer saya untuk melupakan yang ia cintai. Ya nggak gampang lah. Saya bingung harus berpikir apa. Terakhir ketemu, kami tuh baik-baik aja. Terkadang situasi bisa berubah-ubah, Mbak. Mungkin ada hal yang Mbak Linda nggak tahu. Ya Allah, apa ini? Kok Ridwan tega ngelakuin ini? Dia bertunangan. Bang Bimo tahu alamat ini. Tahu, Mbak? Ya udah, aku mau ke sana sekarang. Ayo. Sabar ya Mbak Linda, jangan terbawa emosi. Gimana gua nggak emosi? Bisa-bisanya dia ngedoin gua. Kurang apa sih gua selama ini sama dia? Aku tahu ini sangat sulit, Mbak. Mbak tapi harus tetap tenang. Gua kira tuh selama ini baik-baik aja. Tiba-tiba dia tuh menghilang. Dia ninggalin gua gitu aja. Ridwan, jagain ya. Jangan sampai disamber pria lain.
Siap, Bude. Makasih banyak ya, Bude, udah hadir ke pertunangan kita. Iya, Bude. Hati-hati di jalan. Ridwan, kamu ngapain di sini? Apa yang kamu lakuin? Ridwan, jelasin. Malinda, tenang mbak, Malinda. Kamu tega sama aku, Malinda, Ridwan. tenang mbak, Kenapa, Ridwan? tenang. Ada juga aku yang nanya sama kamu. Ngapain kamu kesini? Oh, ini yang jadi pacarnya Ridwan. Lu yang jadi selingkuhannya Ridwan dan jadi duri dalam hubungan kita. Duri kamu bilang. Aku tuh bukan selingkuhannya. Ridwan, jawab. Sadar diri lu. Lu tuh cuma mainannya Ridwan ya. Ridwan udah cerita semuanya tentang lu ke gue. Lu siapa nilai gue kayak begitu? Lu nggak tahu gue siapa? Lihat, gue tunangannya. Enggak. Ridwan, kamu tega banget sama aku, Ridwan. Kok kamu tega banget sih, Ridwan? Saya yang cowok, dengar cowok yang ngomong gitu, kok saya yang kesel ya? Iya, kalau beneran dia laki-laki, nggak akan mainin perasaan perempuan. Emang bener sih, mendingan customer saya putus dengan dia. Linda, aku harus jujur sama kamu. Sebenarnya aku nggak ada niat serius tentang apa-apa hubungan kita ini. Jadi aku ingin kamu pergi sekarang. Ayo kita masuk. Kamu tega hianatin aku, Ridwan. Ridwan. Aku tahu hari ini sangat berat banget buat Mbak. Tapi semisal Mbak Linda butuh teman, aku ada. Makasih ya, Bang. Saya nggak tahu kalau nggak ada bantuan Abang. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, Mbak. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara menghadapinya. Dan Mbak Linda sudah melakukan yang terbaik. Hari ini tuh berat banget, Bang. Tapi aku tuh harus belajar sesuatu. Aku tuh harus bisa lupain orang yang udah nyakitin aku. Itu langkah yang bagus, Mbak. Oke, hari ini aku bisa antar kemana aja deh, Mbak Linda. Meskipun saya hanya seorang driver ojol, bukan nggak ngerti-ngerti banget soal kejiwaannya. Tapi mendengarkan orang lain yang ada masalah, bikin orang itu lebih senang. Jadi ojol nggak cuma antar penumpang aja. Kita balik lagi jadi manusia, ngebantu manusia, walau cuma dengerin aja. Saya selalu penasaran sama orang-orang yang suka banget sama cerita serem. Maksudnya tuh kenapa sih harus cerita serem? Padahal kan banyak banget cerita yang bisa bikin tawa dan terharu. Kenapa ya dia selalu tertarik sama cerita-cerita yang selalu bikin merinding? Buat saya pribadi sih cerita serem, ya saya mikir-mikir. Apa ada hal di luar sana yang benar-benar ganggu kita ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kibo, semangat amat kamu. Malam-malam begini masih narik aja. Iya Ustadz, ini saya lagi mau berrestoran. Poin saya kurang, makanya ini saya giat. Itu namanya baru anak muda yang hebat. Ngomong-ngomong main ke rumah. Iya Ustadz, insya Allah ya. Begini, malam ini ada pengajian di rumah Pak Haji Harun. Kamu ikut ya? Biasalah, kita ngobrol-ngobrol sambil ngeteh. Ya, kayak dulu-dulu. Wah, pasti banyak kuenya nih Pak Ustadz sama bersate ya. Tahu aja lu. Tapi Ani lagi ngubur poin, Tat. Insya Allah deh ya. Oh begitu. Ya udah, lain kali aja. Yang terpenting, kamu jangan lupa ibadah. Jangan gara-gara nguber-nguber duit, lupa tuh sama yang di atas. Kalau itu sih pasti, Pak Ustadz. Nggak bakal lupa saya mah. Ya udah, sana lagi. Hati-hati ya.
dan jangan sampai ngebut. Siap Pak Ustadz. Makasih Ustadz ya. Ya. Motor pakai selai. Nah, kalau Pak Ustadz. Nah, tertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, hati-hati bang di jalannya. Sebelum rumah saya, ada rumah angker. Ah, Mbak, saya mah nggak percaya gitu-gituan. Apalagi sekarang udah modern, Mbak. Mana ada setan? Si abang ngomongnya. Udah banyak bang yang sering lewat ke sana, sering ngedenger suara-suaranya bang. Masa lu gak percaya bang? Mbak, saya tuh narik dari pagi, ketemu siang, malam, subuh, ketemu pagi lagi. Mana ada saya ketemu kayak gitu? Mbak, makanya jangan kebanyakan nonton YouTube. Mbak jadi suges sendiri kan? Gak ada, Mbak. Zaman sekarang namanya setan. Tukang kredit banyak. Bang, ngapain berhenti di sini? Ini loh rumah yang saya ceritain tadi. Tuh, lihat Mbak. Nggak ada apa-apaan, Mbak. Mbak lihat tuh. Mungkin rumahnya ini cuma lama doang nggak ditempatin, Mbak. Mana ada hantu? Dengar kan bang? Dengar gak? Iya, Mbak. Saya dengar, Mbak. Jangan bang, cepetan bang. Saya takut bang. Iya, Mbak. Sabar. Mati lagi. Aduh, cepetan bang, saya takut bang. Mati lagi. Sabar, Mbak. Sabar. Ini juga lagi di Cepetan bang. Aduh, lama banget lagi. Cepetan bang. Saya takut. Cepetan bang, cepetan. Bang, terima kasih ya bang. Saya udah bayar pakai aplikasi ya bang. Bang, hati-hati jalan cuma ada satu doang bang. Udah bang, saya duluan ya bang. Mbak, seriusan Mbak, nggak dijalanin Mbak? Aduh. Pakai diceritain lagi. Oh, lihat mana nih gua. Gila, situ lagi. Mbaknya sih. Gara-gara tadi dapat customer dengan cerita serem lewatin rumah kosong. Jadi lihat penampakan. Awalnya sih tadi biasa aja. Tapi pas dia cerita, jadi kebayang-bayang. Katanya sih ada orang lewat situ. Terus dengar orang nangis. Aduh. Gua kata juga apa? Ini gara-gara rumah angker yang tadi. Aduh, pakai ngentilin gua lagi. Elah. Apaan itu ya? Ya Allah. Pakai kemari lagi. Aduh. Mau ngapain lagi sih? Ya Allah, udah, kan kamu pulang. Ku tabrak juga dah. Bocah kecilnya nggak diajarin apa ya? Orang tua ditabrak. Aduh. Tolong!
Kenapa lu, Bo? Muka lu pucat begitu? Barusan gua situ ketemu pocong. Bener lu, Bo. Gua dari kecil tinggal di sini nggak pernah ngeliat pocong. Sumpah, gua nggak bohong. Serius? Ya Allah. Beneran. Tapi juga pakai bohong. Bangor mana, Bangor? Tadi ke depan. Jangan-jangan Bangor ketemu pocong lagi. Astagfirullahaladzim. Ustadz Hafiz. Ngapain? Tiduran di sini. Ngapain tiduran? Enak aja kamu tidur. Udah, nggak usah banyak tanya. Sakit ini. Ayo, bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa angkat dulu, Pak Ustadz. Pegangan, Pak Ustadz. Ntar jatuh lagi. Oke, jalan. Berangkat. Aduh, ngilu. Pak Ustadz ngapa lu? Tolongin. Apa Pak Ustadz, apa? Pak Ustadz, asam uratnya kamu, Pak Ustadz. Sembarangan. Tadi di jalan, saya pulang ngaji. Mau nyetop motor. Malah saya ditendang. Jatuh musruk. Nih, pinggang saya sakit. Ditendang siapa, Pak Ustadz? Ditendang pocong kali, Pak Ustadz. Ada aja pocong. Zaman sekarang mana ada pocong? Lah, kalau bukan pocong, siapa lagi yang bikin Pak Ustadz jatuh sampai tersungkur kayak gitu? Waduh. Jangan-jangan yang tadi saya tendang di pinggir jalan Pak Ustadz lagi. Jadi kamu pelakunya. Ibu, punya dendam apa kamu sama saya? Dendam apa, Pak Ustadz? Saya kira pocong barusan. Pocong. Pak Ustadz itu. Ibu, makanya kamu itu harus rajin ngaji biar iman kamu tebal. Jadi kalau ketemu setan, kamu itu bisa berdoa. Ini malah tendang orang. Nih akibatnya. Pinggang saya sakit. Kamu tanggung jawab ya? Ya, saya minta maaf Pak Ustadz. Tadi pas saya lewat, udah saya bacain doa. Tapi saya bacain doa makan Pak Ustadz. Pantesan tuh pocong kagak kabur. Kamu. Oke, Bu. Udah Pak Ustadz ya. Saya anterin ke tukang urut aja ya. Sekarang gimana? Ya tanggung jawab kamu ya. Iya Pak Ustadz. Kira Pak. Buruan, Bu. Kecipto ya. Hah? Saya barusan gara-gara cerita serem, pikiran saya jadi negatif terus. Padahal Ustadz Hafiz itu orangnya baik banget. Dan saya tahu banget Ustadz Hafiz baru pulang ngaji dari rumah Pak Haji Arun. Saya harus belajar bagaimana cara mengendalikan rasa takut ini. Kemarin saya dapat customer yang benar-benar bikin pusing banget. Detailnya bikin kepala buter lah. Mulai dari nasi gorengnya, kue tiaunya, telurnya, pokoknya baik banget lah permintaannya. Terus sampai warung, untuk warungnya juga bingung. Wah, pesanannya cukup rumit nih. Ini harus konfirmasi dulu nih biar gak salah.
Halo Bu, ya Halo Mas. saya dari driver ojol Bu. Saya mau mengonfirmasi pesanan Ibu. Saya pesan dengan yang sesuai yang saya pesan ya. Jangan salah ya. Baik Bu, baik Bu. Ya, untuk pesanannya saya ulangin ya Bu ya. 5 porsi ya. Untuk nasi goreng 2 porsi, yang satu pedas, telurnya diceplok. Dan satu nggak pedas, sedang, telurnya didadar. Terus untuk yang kue tiaw, satu kecapnya dikit aja kan Bu ya. Terus sama yang pedas, telurnya diceplok. Untuk yang mie goreng, mie-nya dikeringin Bu. Acarnya dibanyakin kayaknya. Terus sama telurnya juga dicampurin ya. Acaranya banyak. Yang pedas ya Mas ya. Gak ada tambahan lain Bu? Pokoknya saya sesuai ya yang tadi Mas sebut tadi itu. Kue tiaw 2, yang satu pedas, yang satu sedang. Yang pedas itu telurnya diceplok. Terus yang satu lagi itu telurnya itu didadar aja. Terus yang nasi goreng itu yang kering, dikit aja kecapnya, acarnya banyakin, terus dadarnya ya, telurnya ya Mas ya. Terus kalau yang 2 lagi tuh yang mie goreng, jangan terlalu banyak kecap Mas. Di telurnya diceplok, sama yang satu lagi tuh disatuin aja, yang pedasnya ya Mas ya, pokoknya yang enak pokoknya yang pedas. Acaranya minta yang banyak Mas ya. Ya itu aja deh, cukup. Makasih ya Bu. Saya pastikan pesanan Ibu sesuai dengan permintaan ya Bu ya. Ya, saya segera berangkat Bu. Udah ya, makasih Mas ya. Siang Pak. Siang, Mas. Saya driver ojol food. Saya mau ngambil pesanan dari Ibu Nia. Saya juga bingung bacanya nih Mas. Itu ada pesanan khusus yang perlu diingat Pak. Saya sebutin dulu ya Pak ya. Iya. Jadi pesanannya ada 5. Saya ulang lagi ya Pak. Boleh, boleh. Ya, betul. Betul sekali. Benar ya? Ya, benar. Oke, saya siapkan. Makasih Pak. Mohon maaf nih, pesanannya rumit. Gak apa-apa Pak. Sabar aja ya Mas. Setelah saya periksa, saya sesuaikan dengan catatannya. Ya harapan saya sih udah benar semua ya. Pas sampai rumahnya, saya anterin ke orangnya, masih aja dikomplain. Katanya sih masih ada yang salah. Permisi, Bu, Bu Nia. Mana sih? Kalau nggak diangkat, bikin deket aja. Permisi, Bu. Bu Nia. Bu. Bu Nia. Permisi. Apa sih Mas? Berisik banget sih kayak perang dunia. Sabar dikit, saya lagi mandi kan ini. Ya maaf, Bu. Habisnya saya nunggu lama tadi. Saya nelpon nggak diangkat. Atau itu nggak ada yang nyaut. Mana saya tahu Ibu lagi mandi. Itu orang saya. Iya, Coba Bu. saya lihat dulu. Belum nggak orangnya? Saya udah tadi belum lama loh. Kok kayak gini sih? Warnanya kayak gini sih, gelap-gelap gini, kebanyakan kecap ini. Begitu basah banget lagi. Gak bener ini. Saya kan sesuai nih, kecapnya dikit aja. Terus telurnya diceplok. Nggak dicampur-campur begini, acak-acakan kayak gini. Nggak ada yang suka, tapi mau makan Mas. Gimana sih Mas? Tapi saya mau makan doyan Mas. Nih. Aduh. Terus saya nggak mau ah. Rugi dong saya dong. Nunggu lama dari tadi. Ya. Udah lapar loh. Maaf, Bu. Kan saya cuma driver ojol, pengantar makanan, bukan tukang masak. Nah, pokoknya saya nggak mau tahu lah. Setelah saya di warung, mengkomplain semua pesanan sesuai dengan customer, saya hampir ribut. Ada pelanggan lain yang nggak terima. Katanya, kok ojol baru lagi. Ngurus kayak gini aja harus bolak-balik ya? Kok jadi serba salah banget. Pak, saya datang lagi nih Pak. Pelanggannya komplain minta ganti.
Astaga, ada apa lagi sih Mas? Coba sebutin satu-satu, jangan bikin kepala saya pusing nih. Ya udah. Apa aja yang kurang? Karya. Nih. Jadi ini Pak, kue tiaunya kecapnya sedikit, telurnya diceplok. Terus mie gorengnya yang kering Pak. Acaranya dibanyakin ya. Oh iya, oke. Saya siapkan. Pak, mana nih pesanan saya? Kok dari tadi saya nunggu belum selesai-selesai? Malah dia duluan yang selesai nih. Gimana sih? Iya bener nih, saya juga belum nih. Makan siang jadi makan sore. Pak Ahmad gimana sih? Ojol yang baru datang dilayani terus. Sabar ya Mas, Mbak. Ini pesanan pertama, ada masalah. Nanti pesanan Mbak sama Mas ini akan saya layanin. Wah, Sabar ya Mas. pesanannya spesial nih. Dari tadi bolak balik, tapi selesai duluan. Gimana sih kita udah nunggu Wah, dari nggak tadi? adil banget sih. Iya nih. Maaf ya Pak, Bu. Gak ada niat untuk melangkahi ibu bapak. Ini emang pelangkannya agak ribet. Ah, mana sih itu pelanggan? Ya udah deh. Siapa? Makasih Pak. WC dunia. Ada apa? Nih ojol nih berisik banget sih ini. Aduh, bikin lepetan deh ah. Sabar banget sih nih ojol nih ah. WC Bu. Ada apa sih mas? Berisik banget sih, saya juga denger kok sekali kok. Maaf Bu. Saya nggak tahu ibu lagi dandan. Ya Bu. Kenapa saya? Kamu jangan pelecehan ya, ini pelanggan kamu loh. Kok kamu ketawa-tawa sih? Bisa saya aduin loh. Terus urusan saya gimana tuh? Bener nggak? Coba lihat. Ini udah sesuai sih Bu. Ini kan tadi Ibu minta kue tiaw goreng ya? Iya. Yang kecapnya sedikit. Ah. Terus nasi goreng. Iya, coba aku yang lihat. acaranya banyak. Coba lihat. Sesuai nggak? Terus saya balik lagi loh, saya nggak mau bayar loh. Awas aja loh. Nah ini bener, telur ceplok nih, kayak gini nih. Kalau tadi itu nggak bener. Berarti udah bener semua nih Bu? Udah bener. Alhamdulillah. Berapa ini semua? Saya cek dulu Bu ya. Ya coba lihat. Ongkosnya jadi 49.500 Bu. Bener nggak itu? Bener Bu, Ibu cek sendiri. Mahal lah lagi entah kamu nih. Uangnya. Kembali. Kembali 500. Bu, biasanya kalau 500 nggak pernah dihitung Bu. Ya, 500 juga uang juga mas. Kalau nggak di 500 juga nggak ada uang 50.000. Ada Bu. Coba ada kali, coba lihat lagi teliti. Nggak ada. Oh, kalau gini aja Bu. Saya ada uang 2.000. Ini kembalinya buat Ibu aja. Nah, gitu dong, anak banget sih. Bun. Boro-boro ngasih tip. Bilang terima kasih aja, nggak ada. Kayaknya kalau ada penghargaan pelanggan paling nyebelin, Ibu ini pasti nih juaranya. Ya, pengalaman ini bikin saya merasa jadi driver ojol paling gagal. Mulai dari ribut sama customer, dikomplain, hampir ribut sama pelanggan yang lain. Ya, memang benar-benar bikin kepala mumet. Tapi saya ingat satu hal, memang sabar itu kunci. Ya, semoga hari esok saya nggak ketemu lagi sama customer-customer yang gak enak lagi. Saya punya banyak waktu luang selama suami saya kerja. Ya, meskipun dia kerja, tapi penghasilannya cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari selama sebulan. Akhirnya, saya jadi driver ojol. Mas, tumben kamu rapi banget. Mau nemuin siapa? Ada tambahan kerjaan hari ini.
Aku harus ketemu klien di luar. Aku perhatiin belakangan kerjaan kamu nambah banyak. Tapi gaji bulan ini kok kurang ya? Bukannya nambah, malah tekor. Buat apa aja sih, Mas? Itu pengeluaran tambahan. Buat bayar cicilan motor. Sama buat bayar listrik juga kan. Loh, bukannya motor udah lunas bulan lalu? Terus kalau ada potongan listrik, kok nggak bilang sama aku? Ya gitu deh, namanya pengeluaran tak terduga. Ada aja. Aku aja yang nggak sempat bilang sama kamu kemarin. Tapi tenang, semuanya aman kok. Iya sih. Tapi nggak biasanya kamu nggak cerita soal uang. Terus, hari ini kamu wangi banget. Ya, namanya juga mau ketemu klien. Ya harus bersih dong, rapi, wangi. Tadi mau ketemu siapa sih aku di luar? Udah deh, kamu gak usah pikir aneh-aneh. Udah, aku pamit dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sophia. Waktu Nina menceritakan tentang suaminya, saya sudah mulai curiga. Gue lihat-lihat dari tadi dulu banyak pikiran banget. Lu gak ada yang dipikirin apa? Cerita. Iya nih, gue heran sama Febri. Kenapa? Gajian udah 4 kali, selalu lebih sedikit dari sebelumnya. Dia juga sering bilang ada kerjaan tambahan. Tapi nggak jelas kerjaannya apa. Tambahan. Lu ngapain lagi nyari kerjaan tambahan? Dia kan udah kerja. Emang lu gak nanya detail sama dia? Ya, gue udah nanya. Alasannya sih cuma nemuin klien. Sebenarnya gue udah lama pengen sama lu ya. Cuman gue gak enak sama lu. Gue waktu itu pernah ngeliat si Febri jalan berdua sama cewek. Jalan sama cewek? Iya, berdua. Temen kantornya kali. Gue ngeliat dia keluar dari mall, jalan berdua sama cewek. Akrab itu gue ngeliatnya. Gak mungkin itu teman kantornya dia. Masa dia berani macem-macem di tempat umum? Mungkin itu teman sekantornya. Gue juga gak mungkin nuduh tanpa bukti. Gue masih percaya sama Febri. Mungkin emang lagi banyak masalah di kerjaannya. Cuman dia belum cerita aja. Ya gak mungkin lah, sekarang mau mikir aja. Dia dari masalah keuangan aja udah gak bener. Lo harus cari tahu deh dari sekarang. Jangan sampai kebablasan. Ya, gue lagi ada orderan lagi. Pokoknya lo cari tahu dari sekarang. Gue ambil orderan dulu ya. Lo kabarin gue kalau kapan lo mau nyari tahu si Febri. Lo kabarin. Saya pernah melihat motor yang mirip dengan motornya Mas Febri di sebuah rumah makan. Dan saya nggak bisa menghilangkan perasaan curiga itu. Tapi saya ragu untuk langsung merabrak dia. Saya takut kalau ternyata ini cuma salah paham atau ada penjelasan yang bisa diterima. Saya juga nggak mau bikin keributan yang mungkin nggak perlu. Jadi saya memilih untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu sebelum bertindak. Jujur aja, aku agak sebel ya sama Nina. Dia terus-menerus ragu dan lama untuk bertindak. Itu kayak motornya Mas Febri. Nggak mungkin salah. Joknya aja sama. Tapi tadi dia bilang dia lagi di kantor. Kok motornya ada di sini? Apa mungkin aku terlalu curiga ya? Kayaknya iya sih aku yang terlalu curiga. Apa mungkin ada sesuatu yang...
Halo? Mas, kamu lagi di mana? Aku di kantor. Kenapa? Aku lagi banyak kerjaan nih. Kamu sendiri gimana? Masih narik? Di kantor. Yakin? Ini aku lihat motor kamu di depan rumah makan depan. Hah? Motor di tempat makan? Enggak mungkin. Kamu salah lihat kali. Aku ini di kantor. Ya, mungkin aku salah lihat. Ya, kok dimatiin? Si Nina, bukannya langsung aja, masih aja pakai nanya-nanya dulu. Aduh. Halo? Halo? Lu ngapain masih diem aja di situ? Lu mau sampai nunggu si Febri ninggalin lu? Udah lu gerbek aja langsung masuk ke rumah makan itu. Gue bingung, Pi. Terus ntar kalau ketemu, gue mesti gimana? Ya lu tanya lah, itu teman kantornya atau bukan. Kalau emang itu teman kantornya, ngapain dia pakai bohong-bohong sama lu? Bentar deh, gue masuk ke dalam. Ya udah cepetan, gue tungguin ya. Ya Allah, Mas Febri. Jadi benar selama ini itu perempuan pasti pacarnya Mas Febri. Kalau itu benar pacarnya Mas Febri, aku nggak bisa kayak gini terus. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus hadapin mereka sekarang. Iya, maaf Bu. Ini saya lagi kena macet di jalan. Paketnya secepatnya sampai sana, Bu. Iya, Bu. Kemana ya Mas Febri? Yaudah nih, lu Sherlock aja. Share live deh, share live. Nanti gue ikutin lokasi lu di mana. Gue OTW sana ya. Ya Allah. Kenapa harus gini sih, Mas? Kamu tega, Mas. Rasanya hati ini hancur banget. Saya lihat sendiri dia jalan sama perempuan lain. Itu membuat saya nggak bisa lagi menahan kemarahan. Saya berusaha untuk menghentikannya, tapi emosi saya meledak. Sebetulnya saya sudah menduga bahwa Febri itu memang selingkuh. Bukan itu sih yang saya takutin, tapi saya khawatir sama Nina. Dia kalau marah suka nggak kontrol. Oh. Mas, apa-apaan ini? Aku pikir aku nggak tahu. Kamu main gila di belakang aku. Aku ini istri sah kamu, Mas. Turun kamu. Kamu turun. Oh, kamu istri sahnya. Terus kenapa? Lagian juga dia nggak pernah cerita kok kalau kamu istri sahnya. Terus kalau kamu istri sahnya, kenapa dia jalan sama aku? Saat menghadapi perempuan simpanan Mas Febri,
Dia malah menantang dengan sikapnya yang cuek dan sinis. Rasanya mulut itu kayak mau aku Kamu belain dia, Mas. Kamu lebih milih dia daripada aku. Oh Nina, tenang. Malu ini tempat umum. Nanti kita bisa bicarain di rumah. mau dibicarain di sini atau dimanapun, kamu tetap pengkhianat, Mas. Aku ini istri sah kamu. Kamu malah kayak gini di belakang aku. Gak malu kamu, Mas? Nina. Febri, terlaluan lo ya udah ngecewain Nina. Lo gak usah ikut campur deh. Udah lo diem aja lo ya, pergi sana lo. Sampai gue sobek mulut lo ya. Ngapain gue takut? Lagi juga dia udah sama gue. Terlaluan lo. Bisa Put. Mas, kamu lebih milih dia daripada aku, Mas. Udah lah, nanti kita bicarain di rumah. Tenang-tenang ya, Nin. Lo harus sabar. Bagaimanapun lo harus tetap selesaiin pekerjaan lo, oke? Lo yang tenang ya, yang sabar. Gak bisa, Pi. Gue hancur, Pi. Iya, gue tahu. Lo yang sabar. Kita harus selesaiin dulu pekerjaan lo itu. Kita harus antar itu paket ke customer, oke? Gue hancur, Pi. Lo yang sabar ya. Kita kerjain dulu itu pekerjaan paket lo, oke? Setelah semua yang terjadi, akhirnya saya menyadari bahwa Mas Febri selingkuh dan tidak menghargai pernikahan kita lagi. Saya nggak bisa terus hidup dalam kebohongan dan rasa sakit ini. Saya percaya Nina lebih berhak untuk bahagia. Saya akan terus mendukung Nina. Kebahagiaan dan kesejahteraan Nina dan anak-anaknya adalah hal yang lebih penting. Selamat datang di video kumpulan ulah ojol yang pasti akan menghibur kalian. Kalian pernah nggak dengar cerita abang ojol yang takut sama anjing? Nah, kali ini kita saksikan video yang merekam abang ojolnya sampai naik ke atas motor gara-gara bertemu anjing. Jadi ceritanya si abang ojol kita ini lagi dalam misi penting, menjemput customer yang udah nunggu. Tiba-tiba muncullah seekor anjing yang lagi woles, santai banget. Tapi karena abang ojolnya takut, si abang ojol ini tanpa pikir panjang, langsunglah lompat ke atas motornya. Bayangin, dia berdiri di atas jok motor sambil teriak-teriak mengusir si anjing. Kok ya nggak ada yang nolongin ya, malah videoin? Kadang-kadang pekerjaan ojol itu memang penuh kejutan ya. Dan kali ini kejutan yang bikin kita semua ketawa. Sebuah video merekam kejadian saat di tengah perjalanan, si abang ojol kita ini lagi asik-asiknya nganterin penumpang. Tiba-tiba dia dicegat dong oleh sekelompok geng. Tapi bukan geng biasa. Ini geng soang alias angsa. Iya, angsa. Segerombolan angsa yang galak. Jadi si abang ojol udah berusaha mengusir mereka tuh dengan kakinya. Tapi soang-soang ini sama sekali nggak takut. Malah ngejar-ngejar si abang ojol dan penumpangnya dengan penuh semangat. Si abang ojol dan penumpangnya yang udah keburu panik akhirnya kabur deh, ninggalin motor. Nggak tanggung-tanggung, motor dibiarin gitu aja. Yang penting nyelamatin diri dulu dari serangan angsa. Ya ampun, drama banget nggak sih? Jadi gini guys, abang ojol tuh juga manusia biasa yang butuh hiburan dan istirahat loh. Di video kali ini, di sini kita lihat ada sebuah motor yang terparkir di depan. Tapi pemiliknya kemana ya? Ternyata ada dua abang ojol yang sedang seru-seruan main jungkat-jungkit di taman bermain kanak-kanak. Dua abang ojol ini kayaknya bermain jungkat-jungkit sambil ngobrol. Ngomongin apa sih bang? Serius banget?
Apa jangan-jangan sharing tips main jungkat-jungkit nih? Atau terkenang nih masa kecil dulu? Aksi mereka yang lucu ini pasti bakal membuat kalian tersenyum. Di video kali ini kita bakal lihat aksi seru dari beberapa abang ojol yang memanfaatkan waktu luang mereka dengan cara yang super konyol. Di tengah area bumper car atau bum-bum car, mereka berlomba-lomba untuk saling menabrakan mobil-mobil kecil mereka. Bukan untuk balapan, tapi justru untuk bikin lawan kaget ketakutan. Sambil bercanda dan ketawa ngakak, mereka kebut-kebutan dalam arena, bikin suasana makin rame dan seru. Ngakak abis deh. Kali ini kita bakal ngeliat aksi abang ojol yang super unik. Alih-alih naik motor ojol kayak biasanya, kali ini dia bawa customer kesayangannya dengan cara yang gak biasa banget. Penasaran kan? Ada banyak kejadian lucu dan konyol yang bakal bikin kalian ngakak. Simak deh video ini, karena dijamin kalian bakal terhibur dengan perjalanan yang penuh kejutan. Coba bayangkan, sebagai customer, kalian pesan ojek online dan yang datang bukan motor biasa, tapi jeep perang. Nah, ini jangan salah paham ya. Tapi ini kreativitas abang ojol yang memodifikasi motornya dengan set span di samping yang bentuknya kayak jeep perang. Meski tampilannya unik, ternyata nyaman juga kok. Bisa duduk dengan ruang kaki yang luas. Jadi siap-siap aja mendapatkan pengalaman ojek yang seru dan beda dari yang lain. Kalau naik motor abang ojol yang ini, dijamin deh mau macet kayak apa juga bakalan gak terasa. Soalnya abang ojol ini kasih fasilitas layaknya mobil mewah dengan perangkat hiburan atau mirip bis luar kota yang ada TV dan snack. Aksi abang ojol kali ini bikin tersenyum lebar bagi customernya. Bener-bener treatment level sultan deh. Bayar sesuai aplikasi kan bang? Hehehe.